Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya sekeluarga di tempat. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi hari ini, di mana sarapan pagi hari ini senantiasa menguatkan iman rohani kita, supaya semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin maju di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, kita akan belajar dari Yehezkiel. Kita akan buka kitab kita dalam Yehezkiel pasal 31. Di sini dari ayat 1 sampai ke yang 10. Tapi kita tidak baca semuanya, kita akan lompat-lompat ya. Yehezkiel pasal 31 ayat yang kedua dan ketiga. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Atas seizin Tuhan, seseorang bisa menjadi kaya. Seseorang bisa berlimpah-limpah hartanya, bahkan ketenarannya bisa melebihi Taman Eden. Yang menyatakan hal ini adalah Tuhan sendiri. Saat itu Mesir adalah satu negara yang diizinkan Tuhan paling kaya dan mulia di dunia. Semua pohon Taman Eden cemburu karena kemuliaan itu. Tuhan izinkan Firaun dan Mesir saat itu lebih indah dari Taman Eden. Dalam Yehezkiel pasal 31 ayat yang ke-8 dan ke-9. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya. Dan pohon barangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang ada di taman Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia. Mengenai keelokannya, aku membuat dia sungguh-sungguh elok, dan cabang-cabangnya yang sangat rapat di Taman Eden. Di taman Allah segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Dalam Alkitab, Mesir selalu berbicara tentang dunia ini, dan Firaun berbicara tentang kepemimpinan dunia yang kaya. Seringkali gereja dianggap ketinggalan zaman. Tuhan izinkan manusia pergi ke bulan. Bahkan Tuhan izinkan manusia memiliki pengetahuan. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10 sampai ke-14. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Di sini peringatan bagi umat Israel sudah ditolong Tuhan. Apakah kalau Firaun diizinkan kaya, masa kita sebagai gerejanya tidak diizinkan kaya? Problemnya adalah setelah kita kaya, masihkah kita setia beribadah kepada Tuhan? Atau masihkah kita rendah hati dan mengasihi Tuhan? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Harta kekayaan atau apapun yang kita miliki, janganlah membuat kita lupa, tetapi kita harus selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Mungkin hari-hari ini ibadah kita tidak sebebas dulu sebelum ada COVID. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus, gedung gereja kita sudah dibuka. Jadi kita sudah dapat beribadah bertatap muka. Tentunya tetap dengan prokes yang ada untuk berjaga-jaga. Jadi jangan sampai COVID ini dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah. Karena dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25,
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari di tahun 2022, bulan yang kedua ini, kita semakin taat, setia, maju di dalam Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus mencela kita, seperti kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita akan buka dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4 dan ke-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya membaca ayat ini tadi pagi waktu ibadah, saya juga takut ya. Bagaimana kalau celaan ini terjadi pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah melindungi, menjaga, bahkan menolong kita. Di waktu kita susah, Tuhan menghibur kita. Di waktu kita sakit, Tuhan memberi kesembuhan pada kita. Di waktu kita mengalami pencobaan masalah atau apapun, Tuhan mengirimkan orang untuk menolong kita. Bagaimana kita membalas semua yang telah Tuhan lakukan? Apakah masih kita mencintai Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Mari di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, kita akan semakin maju, semakin meningkat kerohanian kita, semakin menyala-nyala. Baik itu dalam pelayanan kita, dalam kita melayani keluarga kita, anak-anak kita, mungkin orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Melalui tingkah laku kita, mungkin tutur kata maupun perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi batu sandungan. Tetapi biarlah keberadaan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.